Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Gania Ataylo Gunawan dari kelas 10 perhotelan. Jadi kali ini aku akan belajar tentang geografi, yaitu ilmu yang mempelajari bumi dan segala isinya. Geografi bukan hanya sekedar mempelajari peta atau lokasi, tetapi juga bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu geografi. Geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan graphen yang berarti tulisan atau uraian. Jadi, geografi adalah ilmu yang menguraikan atau mempelajari tentang bumi. Dalam geografi, kita mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan alam dan aktivitas manusia, termasuk hubungan antara manusia dan lingkungannya. Geografi memiliki beberapa konsep dasar yang penting untuk kita ketahui. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana fenomena di bumi saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama itu lokasi. Ini adalah letak suatu tempat di permukaan bumi. Lokasi bisa bersifat mutlak, misalnya menggunakan koordinat garis lintang dan bujur, atau bersifat relatif seperti di sebelah barat sungai X atau dengan gunung Y. Yang kedua adalah jarak, yaitu jarak antara dua lokasi. Jarak ini bisa mempengaruhi interaksi dan perkembangan wilayah. Misalnya, jarak antara kota besar dan desa sekitar akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial. Yang ketiga, keterjangkauan. Ini adalah kemudahan suatu lokasi untuk diakses. Tempat yang mudah diakses biasanya lebih cepat berkembang dibandingkan yang sulit dijangkau. 4. Morfologi. Bentuk permukaan bumi, misalnya gunung, lembah, dan dataran. Bentuk ini mempengaruhi aktivitas manusia, seperti pertanian atau pembangunan. Yang kelima adalah aglomerasi. Aglomerasi adalah pengelompokan aktivitas atau penduduk di suatu tempat, misalnya kota-kota yang saling berdekatan dan membentuk pusat ekonomi. Yang keenam adalah nilai kegunaan. Ini adalah bagaimana suatu wilayah dimanfaatkan oleh manusia, misalnya lahan pertanian, pemukiman, atau kawasan industri. Yang ketujuh, ada interaksi dan interdependensi, yaitu hubungan saling bergantung antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Misalnya, kota besar bergantung pada desa untuk pasokan pangan. Yang kedelapan, diferensiasi areal, yaitu perbedaan karakteristik wilayah yang membuat setiap tempat unik. Yang kesembilan, keterkaitan ruang. Bagaimana suatu tempat berhubungan dengan tempat lain dalam konteks kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Setelah memahami konsep dasar, mari kita lihat cabang-cabang geografi. Geografi terbagi menjadi beberapa cabang utama yang saling berkaitan, yaitu pertama, geografi fisik. Mempelajari fenomena alam seperti gunung, sungai, iklim, cuaca, tanah, dan vegetasi. Contohnya, mempelajari bagaimana sungai terbentuk atau bagaimana iklim mempengaruhi pertanian. Berikutnya adalah geografi manusia. Mempelajari aktivitas manusia, misalnya kepadatan penduduk, distribusi penduduk, budaya, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, ada geografi regional. Mempelajari wilayah tertentu secara menyeluruh, misalnya kawasan Asia Tenggara atau Pulau Jawa. Dan yang terakhir, geografi teknik, yaitu mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data geografi. Biasanya menggunakan peta, citra satelit, dan teknologi lainnya. Nah, mengapa geografi penting dalam kehidupan kita? Geografi sangat membantu kita untuk memahami lingkungan sekitar dan cara manusia memanfaatkannya. Misalnya, melalui geografi, kita bisa tahu wilayah mana yang cocok untuk pertanian, mana yang rawan bencana, dan mana yang cocok untuk pembangunan kota. Geografi juga membantu dalam perencanaan wilayah, agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan bisa berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, geografi membuat kita lebih peduli terhadap lingkungan, sehingga kita bisa menjaga bumi kita tetap lestari. Dalam kehidupan sehari-hari,
Geografi juga sangat berguna. Contohnya sederhana adalah ketika kita menggunakan peta digital di ponsel untuk mencari jalan atau merencanakan perjalanan. Kita menggunakan prinsip lokasi, jarak, dan keterjangkauan. Dalam skala yang lebih besar, pemerintah menggunakan data geografi untuk merencanakan kota, pembangunan jalan, dan menyediakan fasilitas umum. Selain itu, para petani menggunakan ilmu geografi untuk memilih jenis tanaman yang cocok dengan iklim dan tanah di wilayah mereka. Begitu pula, para pengusaha memanfaatkan data geografi untuk menentukan lokasi usaha yang strategis. Demikian materi tentang pengenalan geografi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.